Apakah kripto merupakan uang? Bukan. Virtual currency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf A PBI nomor 19/12/PBI/2017. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di NKRI berdasarkan Press Conference BI nomor 16/6/Dekom tahun 2014. Lalu, apakah kripto merupakan suatu komoditi? Benar, komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan sehingga masuk kategori komoditi dalam UU nomor 32/1997 tentang perdagangan bursa komoditi menurut kajian Bapepti tahun 2020. Aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Permendak nomor 99 tahun 2018. Lalu, apakah kripto termasuk barang kena pajak? Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud menurut pasal 1 angka 2 UU PPN. Barang digital merupakan setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital, meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalih wujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik berdasarkan PMK 48 tahun 2020. Jadi, kesimpulannya, kripto bukan merupakan mata uang, namun merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, PPN memandangnya sebagai barang kena pajak tidak berwujud. Selanjutnya adalah gambaran umum proses bisnis transaksi aset kripto. Misalnya, Budi hendak melakukan swap atau tukar antar aset kripto yang ia miliki dengan user A, atau ketika Hian hendak melakukan jual atau beli aset kripto yang ia miliki dengan uang fiat kepada user B, atau ketika ia ingin melakukan tukar aset kripto dengan barang atau jasa dengan user C. Hal ini perlu dilakukan melalui jasa yang disediakan oleh exchanger atau e-wallet, kemudian akan diverifikasi dan dicatat oleh miners ke sistem blockchain atau blockchain lain. Secara garis besar, UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK nomor 68 tahun 2022 mengatur 3 hal utama terkait aset kripto. Yang pertama, terkait transaksi perdagangan, yang di dalamnya terdapat jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya atau swap, tukar-menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan atau jasa. Kemudian terkait layanan exchanger yang memfasilitasi antara lain jual beli, tukar-menukar antar aset kripto, atau dompet elektronik. Di sini, exchanger bertugas sebagai pemungut pajak atas perdagangan aset kripto. Kemudian, yang terakhir terkait mining sebagai jasa verifikasi transaksi aset kripto dan atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau mining pool, yang secara teknis akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pajak atas transaksi perdagangan kripto. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE meliputi exchanger dan e-wallet, memungut pajak atas transaksi perdagangan aset kripto baik di dalam maupun di luar negeri. Dipungut pajak oleh PPMSE sepanjang penjual dan atau pembeli berada di dalam daerah pabean. Besaran tertentu PPN dikenakan pada pembeli atau penerima aset kripto dengan tarif 0,11% jika exchanger terdaftar di Bapepti dan 2 kali lipatnya jika tidak terdaftar di Bapepti dari nilai transaksi aset kripto. Untuk PPh pasal 22 final, dikenakan pada penjual yang menyerahkan aset kripto sebesar 0,1% jika exchanger terdaftar di Bapepti dan 2 kali lipatnya jika tidak terdaftar di Bapepti dari nilai transaksi aset kripto. Dikecualikan sebagai pemungut PPh adalah PPMSE yang hanya berfungsi sebagai e-wallet saja atau mempertemukan penjual pembeli tanpa fasilitas transaksi. Besaran tertentu PPN untuk PM-nya sehubungan penyerahan aset kripto tidak dapat dikreditkan oleh penjual. Contoh pajak atas transaksi perdagangan 1. Penjual A menjual 1 unit koin B seharga 10 juta ke pembeli B yang dilakukan di Exchanger X, yaitu sebuah platform pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Oleh karena itu, Exchanger X memungut PPN dengan tarif normal dari pembeli B sebesar 11.000 dan PPh pasal 22 dari penjual A sebesar 10.000. Pada transaksi swap, kedua belah pihak menjadi penjual dan juga pembeli,
Jadi, tiap pihak dikenai PPN dan PPh. Jika exchanger bertindak sebagai penjual atau pembeli, maka ketentuan pajaknya sama dengan ketentuan transaksi perdagangan aset kripto. Sederhananya, pihak yang melepas aset kripto adalah penjual yang akan dikenai PPh, dan pihak yang menerima adalah pembeli yang akan dikenai PPN. Contoh pajak atas transaksi perdagangan yang selanjutnya yaitu ketika pihak A memiliki setengah kripto Y, melakukan transaksi tukar-menukar dengan pihak B untuk 15 kripto Z. Pada tanggal transaksi, diketahui konversi ke rupiah nilai satu koin aset kripto Z sebesar 4 juta, dan transaksi dilakukan di exchanger X yang terdaftar di Bapepti. Dari sini, dapat kita ketahui bahwa terjadi transaksi swap di mana kedua belah pihak menjadi penjual dan pembeli, sehingga exchanger X wajib memungut PPN dan PPh di kedua pihak, di mana dari pihak A untuk PPN sebagai pembeli kripto Z sebesar Rp66.000 dan PPh pasal 22 sebagai penjual kripto Y sebesar Rp60.000, serta dari pihak B untuk PPN sebagai pembeli kripto Y sebesar Rp66.000 dan PPh pasal 22 sebagai penjual kripto Z senilai Rp60.000. Selanjutnya, pajak jasa penyediaan sarana elektronik atau exchanger. Terkait dengan PPN-nya merupakan jasa kena pajak pada umumnya, di mana ketentuan PPN berlaku sesuai mekanisme umum PPN seperti pengukuhan PKP, pemungutan PPN dari penerima jasa, penyetoran PPN, dan pelaporan PPN. Sedangkan untuk pajak penghasilannya, penghasilan yang berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh exchanger merupakan objek pajak penghasilan dan dikenai PPh dengan ketentuan dan tarif umum. Contoh layanan jasa dan penghasilan terdapat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto, jasa penarikan dana, penyerahan jasa deposit, penyerahan jasa pemindahan atau transfer aset kripto antar dompet elektronik, penyediaan dan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto atau dompet elektronik, serta jasa lainnya sehubungan dengan aset kripto. Pajak jasa verifikasi transaksi pada blockchain atau mining. Miners merupakan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif berupa penghasilan dari sistem aset kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi atau transaction fee, imbalan atas jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau mining pool, atau penghasilan lain dari sistem aset kripto dan atau penghasilan lainnya. Miners atau penambang dikenakan PPh pasal 22 final dengan tarif 0,1% yang dikalikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh. Namun, tidak termasuk penghasilan berupa imbalan atas jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau juga biasa disebut dengan mining pool. Serta terdapat besaran tertentu PPN yang dikenakan dengan tarif 1,1% yang dikalikan dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima. Penambang juga merupakan pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya mengenai ketentuan lainnya dalam transaksi aset kripto. Terdapat dua hal. Yang pertama, transaksi dalam mata uang asing. Nilai dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pemungutan PPN dan atau PPh. Kemudian, untuk transaksi yang tidak melibatkan mata uang fiat, yaitu hanya aset kripto, maka nilai aset kripto dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan yang pertama, nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto atau nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang diterapkan secara konsisten. Terkait bukti pemungutan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto dikenal dengan single dokumen. Single dokumen merupakan bukti pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi PPh atau modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN, dan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi sebagai dokumen tertentu bagi PKP penjual aset kripto. Kewajiban penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh PPMSE dengan ketentuan setor untuk setiap masa pajak dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkan SPT masa PPN 1107 PUT modifikasi dan SPT masa PPh 22 unifikasi paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.